Assalamualaikum Kerenjusmania. Hari ini kita akan melakukan unboxing sekaligus review sebuah USB audio interface dari Actron. Apakah kualitas suaranya luar biasa bagus atau biasa-biasa aja? Kemudian apakah ini setara dengan USB audio interface yang sudah terkenal yang harganya 3 jutaan, dan apakah dia bisa menandingi mereka semua? Yuk langsung aja kita unboxing. Kita dapat apa aja di dalam dusnya. Dan produknya masih disegel seperti ini ya teman-teman. Ini dia isinya. Kita dapat sebundel dokumen QC Pass dengan tulisan Mandarin, di bawahnya bahasa Inggris. Kemudian ini adalah kartu garansi. Jadi sebelah dalamnya bahasa Inggris ya. Sebelah luarnya bahasa Mandarin. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, detail ya, sampai dengan penjelasan di komputernya apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada versi bahasa Mandarinnya juga. Jadi ini memang buatan Cina sehingga pasti ada bahasa Mandarinnya ya. Kemudian ini adalah quick installation ya. Cara instalasi kalau teman-teman menggunakan driver ASIO for all. Dan seperti inilah penampakan dari USB audio interface Actron. Merah ya, mirip ya sama Focusrite. Berbeda merah sih. Jadi kalau saya bandingin sama Focusrite, warnanya ini beda ya, jadi bukan nyontek, jadi memang benar-benar beda. Ini ada nuansa butiran-butiran seperti apa ya, emas gitu ya. Jadi bukan merah murni, jadi semacam warna apa ya, merah campur warna tembaga gitu kali ya. Kalau Focusrite merah dengan tekstur garis-garis seperti ini. Kemudian dari dusnya ini kita dapat apa aja? Oh, kabel ya. Kabel USB, dan dia sudah Type-C ya teman-teman. Ya, dia kabelnya seperti ini, Type-C, Type-A ke Type-C, dan tidak terlalu panjang ya. Jadi memang ini peruntukannya untuk dari laptop ke USB audio interface-nya. Tetapi karena ini kabel standar ya, banyak dijumpai di toko-toko aksesoris, teman-teman bisa ganti dengan kabel yang lebih panjang ya. Biasanya kabel-kabel buat ngecas HP itu bisa teman-teman gunakan. Nah, penampakan belakangnya seperti ini. Ada output right dan left. Teman-teman bisa juga switch mono atau stereo, mengaktifkan mononya atau menonaktifkan mononya. Kita colokin di sini. Dan ini untuk diikat ya, kunci ya, untuk biar nggak hilang gitu ya, kayak produk-produk di mall gitu diikat. Dari sisi depannya seperti ini. Teman-teman bisa aktifkan dia di mode instrumen ataupun di mode mikrofon. Kemudian ada tombol phantom power 48. Kemudian ada tombol mix ya. Teman-teman mau dengerin suaranya langsung dari internal preamp, langsung didengerin, atau teman-teman dengerin dari routingan DAW. Jadi ini enak, ada opsi seperti ini. Yang mana kalau Focusrite ini masih berupa saklar ya. Jadi kalau di Focusrite dia modelnya saklar on off seperti ini, direct monitor atau tidak. Jadi kalau tidak berarti suara monitoring berasal dari DAW, dari komputer. Kalau direct monitor, suara dari preamp langsung keluar ke lubang headphones. Nah, kalau di Actron ini dia lebih canggih karena menggunakan knob mix ini. Teman-teman bisa nge-mix suaranya. Jadi ini cocok untuk recording ya, sehingga teman-teman bisa kompensasi latensinya. Oke, nice, ada fitur ini. Kemudian ada knob level. Biasanya kalau di Focusrite pengalaman saya, kita tidak bisa mendengarkan suara direct monitoringnya itu secara maksimal, terutama kalau teman-teman menggunakan mikrofon berat seperti PodMic, suaranya nggak terlalu kedengeran jelas gitu ya. Nah, di sini sudah ada knob monitor, juga sudah ada knob level. Jadi level output suaranya masih bisa teman-teman adjust di 2 step. Dan seperti inilah penampakan dari USB audio interface ini ketika dinyalakan. Ada logo USB nyala di sini, berarti power sudah masuk ya. Berarti dia sudah tersambung ke komputer. Kemudian kalau teman-teman menyalakan tombol Phantom 48, tulisan Phantom 48-nya nyala seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman aktifkan input ini sebagai input instrumen, akan muncul tulisan instrumen nyala seperti ini. Ini nice banget ya, jadi nampak interaktif dan nampak jelas.
Jadi lebih kelihatan cakep gitu ya. Terutama kalau teman-teman membangun sebuah home studio. Ini kalau di malam hari pun tampak cantik seperti ini ya. Dan kalau saya bandingin saya punya Scarlett Solo, ini dia cuman mengandalkan lampu-lampu seperti ini. Jadi belum kelihatan istimewa gitu ya. Kalau di Actron U48 MK2 ini, tulisannya yang nyala ini jadinya cantik seperti ini. Kemudian konstruksinya full body metal ya. Full body metal. Kemudian ada kaki rubber, kaki karet. Kemudian ada 2 baut di bawahnya, ini serial numbernya. Kaki karet ini penting banget, jadi dia tidak akan mudah jatuh ya ketika kesenggol. Kemudian bodi dari sisi depan dan sisi belakang adalah kaca seperti ini. Jadinya besi ini nggak nyetrum teman-teman. Oke, nice. Oke, sekarang kita akan ngetes internal noise daripada USB audio interface ini. Apakah ini sangat layak digunakan untuk studio atau tidak? Nah, nanti teman-teman perhatikan spektrogram yang ada di samping setiap pergerakannya sambil teman-teman dengarkan noise-nya. Saya akan diam dan mematikan mikrofon saya. Teman-teman perhatikan noise-nya ya. Jadi, semua tombol yang ada di audio interface ini ketika ditekan, kemudian knop-knopnya ketika dimaksimalkan, tidak boleh ada suara white noise sama sekali kalau teman-teman mau menggunakan USB audio interface untuk rekaman. Nah, sekarang saya akan mematikan mikrofon saya, teman-teman. Siap-siap untuk melihat dan mendengar noise internal dari USB audio interface ini ya. Sekarang saya akan mencoba ngetes kualitas preamp dari USB audio interface Actron. Apakah USB audio interface ini kuat ngangkat mikrofon dengan gain yang sangat berat seperti Rode PodMic atau tidak? Kemudian nanti kita dengarkan kualitas suaranya apakah noise atau tidak, yang mana kalau Focusrite saya di atas jam 3 itu noise ya. Sekarang kita cobain. Oke, teman-teman perhatikan ya, ini kita boost. Oke, saat ini dia di posisi jam 3. Saya akan matikan mikrofon saya dan teman-teman dengarkan noise-nya ya. Dan seperti inilah suara Rode PodMic dengan audio interface Actron. Suaranya seperti ini.
Ya teman-teman, kualitas preampnya seperti ini. Teman-teman bisa saksikan dari spektrogram yang ada di samping. Kemudian ketika saya diam, noise-nya sangat minimalis. Ini saya cukup kaget ya, karena dia noise rasionya mampu melampaui Focusrite lama saya, Scarlett Solo second gen. Ini kalau di boost mentok ya, ini mentok, volumenya mentok di jam 5. Itu biasanya ada lumayan banyak white noise di area sini ya, dan lumayan terdengar shhh gitu. Tapi ini volume mentok cukup jernih. Jadi kesimpulannya adalah preampnya ini levelnya setara ini, tidak sampai di atas 60 dB, sama ya, sama. Focusrite dan Actron ini level penguatan preampnya sama. Jadi saya harus ngeboost mikrofon ini sampai mentok jam 5 untuk mendapatkan suara yang lebih kuat daripada mikrofon ini. Cuman kelebihannya dia adalah minim sekali noise. Kelebihan dari Actron MK2 ini, U48 MK2 ini adalah sangat minim noise. Sangat minim noise. Teman-teman perhatikan bedanya. Nanti ini akan saya matikan, terus saya akan menyalakan mikrofon ini. Teman-teman akan mendengarkan perbedaan yang signifikan antara menggunakan USB audio interface Actron dengan saat ini saya menggunakan Behringer ya. Saya switch dulu. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan Actron U48 MK2. Jadi, kelebihan dia paling utama adalah sangat ultra low noise, dan saya lumayan kaget dengan harga 1 jutaan USB audio interface ini build quality-nya oke banget. Kemudian noise rasionya juga oke banget. Dan inputnya sudah XLR combo channel 1 dan channel 2. Yang mana teman-teman kalau beli Scarlett Solo yang harga 2 jutaan itu baru 1 XLR input. Ini sudah 2 XLR input. Jadi teman-teman bisa nyambungin 2 mikrofon ataupun nyambungin mixer ke sini secara dual channel. Kemudian ada yang paling menarik di sini adalah biasanya kalau teman-teman menggunakan USB audio interface, suaranya itu terdengar di sebelah doang. Nah, untungnya dia menyematkan ini, mode mono. Jadi kalau teman-teman cuman pakai 1 mikrofon, pengen terdengar di telinga kanan dan kiri, atau teman-teman pengen live streaming dengan menggunakan USB audio interface ini, teman-teman bisa aktifkan mode mononya. Jadi pendengar tidak akan mendengarkan suaranya sebelah kiri doang. Yang rata-rata USB audio interface itu tidak menyematkan mode ini kebanyakan ya. Justru Actron dengan sangat cerdas dia menyematkan mode mono. Ini penting banget. Karena banyak sekali pemula yang menggunakan USB audio interface, mereka impresi pertamanya menggunakan audio interface itu langsung kecewa. Kok suaranya terdengar di telinga kanan, telinga kiri doang gitu. Apalagi rata-rata kan orang pakai USB audio interface ini cuman pakai 1 mikrofon. Dan biasanya mengeluh seperti itu. Kemudian kelebihan berikutnya, knop-knopnya, kemudian tombol-tombolnya ini sangat tactile, nggak yang esek-esek gitu ya. Diputer itu fluid banget, enak, lembut gitu ya diputer, kemudian nggak sek-sek-sek, nggak bergesekan, juga nggak seret. Jadi build quality-nya sangat bagus menurut saya untuk harga segini. Sama seperti kalau teman-teman membeli Focusrite, fluid banget. Jadi di dalam knopnya ini sudah dikasih namanya slow motion grease atau damping grease. Hanya saja kalau tombol yang ada di Focusrite Solo ini agak goyang gitu ya. Kemudian yang ini juga saklar-saklarnya ini goyang, jadi kelihatan cheap gitu, kelihatan kurang mewah. Tetapi di sini knop-knop dan tombolnya ini sangat tactile, sangat high quality kalau disentuh. Gak goyang teman-teman, dan gak kelek-kelek gitu. Ini yang saya suka dari USB audio interface Actron ini. Kemudian kekurangannya apa mas? Kekurangannya dia belum memiliki MIDI input seperti MIDI plus ya. Jadi hanya ada input dan output. Cuman untuk outputnya ini sampai dengan 4 ya. Depan 1, 2, 3, 4 belakang. Jadi belakang ini bisa disambung ke speaker aktif studio monitor. Yang depan bisa teman-teman sambungin ke headphones. Ini sangat berguna ya, sangat penting memiliki fitur ini. Jadi untuk home studio recording ini sudah jauh lebih dari cukup. Sekarang kita bahas dalemannya. Berapa sample rate, kemudian berapa bit kemampuan dari USB audio interface ini. Apakah dia bisa digunakan sebagai studio recording grade atau tidak? Kita lihat dari situ.
Setelah tersambung ke komputer, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman klik kanan di sini. Di speaker ya. Klik kanan, pilih sound, kemudian teman-teman pilih recording dan cari Actron, line Actron U48 MK2. Saya suka kalau USB audio interface itu tercantum namanya sesuai seperti ini dan nggak perlu ribet-ribet install driver, langsung terdeteksi, langsung bisa dipakai. Saya senang banget. Dan Actron ini bisa melakukan itu. Ini yang saya senang. Nggak perlu ribet-ribet install driver, langsung bisa tancap and go live streaming gitu ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke mode advance dan kita pilih. Wow, banyak banget teman-teman. Jadi dia bisa mode 16 bit 44,1 kHz sampai dengan 192 kHz di 16 bit dan bisa di 24 bit dari 44,1 kHz sampai 192 kHz. Ini istimewa banget ya. Yang mana Focusrite Solo itu cuma sampai di sini. Cuma sampai 48 kHz yang punya saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman punya versi yang lebih tinggi. Jadi Focusrite Scarlett Solo saya yang saya miliki saat ini itu hanya 24 bit 48 kHz saja. Tetapi di Actron U48 MK2 ini sudah 24 bit sampai dengan 192 kHz. Maknanya apa? Kita bisa melakukan recording secara real time di DAW dengan sample rate yang lebih tinggi sampai dengan 192 kHz atau 192.000 Hz di 24 bit. Semakin besar bitnya, maka suara yang dihasilkan lebih bersih dari white noise. Teman-teman bayangkan TV yang sudah HD dengan TV yang masih belum HD. Biasanya ada semut-semutnya gitu ya. Kalau yang masih bitnya rendah atau suaranya atau gambarnya itu masih belum tajam banget. Nah, semakin tinggi bitnya, gambar yang dihasilkan itu juga semakin jelas, semakin nyata. Demikian juga dengan audio, teman-teman. Semakin besar bitnya, maka kualitas suara yang dihasilkan juga semakin detail, tidak banyak white noise-nya. Biasanya 16 bit ini lebih terasa, lebih terdengar suara gitu, berdesis. Sedangkan 24 bit ini lebih bersih, alias headroom-nya lebih baik. Biasanya teman-teman yang hobi recording ini udah paham banget ya. 24 bit itu wajib kalau teman-teman mau melakukan home studio recording. Ya itu tadi teman-teman beberapa kelebihan dari Actron yang menurut saya bisa mengungguli ini ya. Sekarang kita bahas beberapa kekurangan. Kekurangannya ini sifatnya minor, contohnya kabel. Kabel yang dikasih ini pendek banget ya. Terlalu pendek, walaupun ini juga ngasih kabelnya pendek ya. Jadi rata-rata nggak tahu kenapa ya audio interface tuh ngasih kabelnya pendek. Minimal 3 meter atau 5 meter lah. Ini menurut saya terlalu pendek. Jadi saya menggunakan kabel yang lain yang lebih panjang karena komputer saya ke meja ini cukup jauh. Kemudian desainnya ini terlalu simple ya menurut saya. Walaupun dari depan ini kelihatan kelas, cuma kotaknya ini ya, apa karena perpaduan warnanya yang menurut saya gimana ya, kayak klasik gitu ya, kayak jadul gitu ya, warnanya nggak ngejreng. Ini kalau teman-teman bandingin sama ini warnanya kan ngejreng gitu ya, kayak lipstick emak-emak, jadi seger gitu. Ini kesannya kayak terlalu kalem gitu ya. Mungkin dia pengen menonjolkan sisi elegannya, tetapi jadi kayak kusam. Itu aja sih. Selebihnya nggak ada komplain terhadap USB audio interface ini. Hasil suaranya cakep banget. Kemudian build quality-nya juga oke. Cuman ini aja, warnanya saya kurang srek warnanya. Jadi kelihatan nggak terlalu mewah gitu ya. Apa memang disengaja atau bagaimana, kurang tahu juga sih. Tetapi dari sisi depan ini mewah banget. Ini aja sih. Yaitu teman-teman beberapa kelebihan Actron U48 MK2 yang menurut saya teman-teman worth it untuk memiliki audio interface ini karena kualitas suara dan noise rasionya sangat bagus ya. Kemudian dari segi sample rate, bit rate itu gede banget. 24 bit 192 kHz itu kelas premium. Buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin upload video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar gak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.